warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga anak-anak ibu di rumah diberikan nikmat kesehatan, kecerdasan, keceriaan, dan keselamatan dimanapun anak-anak sedang berada. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajarannya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Anak-anak ibu, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Jawabnya, alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Baik, sebelumnya perkenalkan nama Ibu Lisa Desrianti. Panggil saja Ibu dengan sebutan Ibu Lisa. Baiklah, sekarang hari ini kita akan belajar tentang segi banyak. Baiklah anak-anak, Ibu akan sekedar mengulang saja bahwa di kelas 3 kita sudah belajar tentang bangun datar. Apakah anak-anak Ibu di rumah masih ingat apa itu bangun datar? Ya, bangun datar adalah bagian dari bangun ruang yang dibatasi oleh garis lurus atau lengkung. Nah, bangun datar ini terdiri dari segi banyak. Ya, segi banyak itu ada yang beraturan dan tidak beraturan. Nah, kita hari ini akan belajar tentang segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Baik, perhatikan di papan tulis ya. Pertama-tama kita akan belajar tentang segi banyak terlebih dahulu ya, segi banyak beraturan. Ya. Segi banyak. Sesuai namanya, sesuai judulnya, segi banyak ini semua sisinya itu sangat beraturan sekali, memiliki ciri-ciri. Yang pertama yaitu semua sisinya sama panjang, ya. Yang kedua, semua sudutnya sama besar. Nah, yang kedua ini harus dihafal ya anak-anak ibu. Jadi, segi banyak beraturan itu memiliki ciri-ciri yang pertama, semua sisinya sama panjang. Yang kedua, semua sudutnya sama besar. Nah, ada contohnya yang pertama yaitu persegi. Nah, persegi itu seperti apa sih ibu? Ya, seperti ini anak-anak ibu. Ibu akan mencontohkan, maaf menceng ya. Ini A, B, C, dan D ya. Jadi persegi ini semua sisinya itu sama panjang. Nah, kita buktikan ya. Sisi AB apakah sama dengan sisi BD? Sama ya. Mari kita tulis terlebih dahulu. Sisi AB sama dengan sisi BD. Ya, sisi BD sama dengan sisi CD. Dan sisi CA sama dengan sisi AB. Nah, ini sisinya semua sama ya. Agar anak-anak ibu mudah memahami, di kehidupan sehari-hari kita seringkali menjumpai
bentuk persegi ini yang termasuk dari segi banyak beraturan. Baiklah, Ibu akan memberikan contoh. Nah, ini ada di kanan Ibu. Contoh dari persegi yaitu bedak ya. Ini berbentuk persegi, semua sisinya sama besar dan semua sudutnya sama panjang dan semua sudutnya sama besar. Ya, ini tadi Ibu kelupaan. Ini sudut ini sama ya semuanya anak Ibu. Semua sudutnya itu sama. Misalnya 90 derajat. Ya, semuanya itu sama semuanya. Begitu pula dengan benda-benda yang ada di kehidupan sehari-hari ini, seperti bedak dan kaligrafi. Nah, adapun contoh yang kedua yaitu segitiga. Segitiga sama sisi. Nah, bentukannya seperti ini ya. Semua sisinya itu sama. Kita perkirakan semua sisi itu sama ya. Sisi AB sama dengan sisi AC. Dan begitu pula dengan sisi BC. Semuanya itu sama ya. Sisi BC ini juga sama dengan sisi BA ya. Nah, semua sudutnya sama besar. Ini semua sudutnya sama besar. Misalnya, jika sudut ini adalah berapa ya? 80 derajat misalnya. Ini juga sisinya 80 derajat. Jika ini tidak sama sudutnya atau sisinya itu tidak sama, maka dia tidak dinamakan dengan segi banyak beraturan ya. Adapun contoh di kehidupan sehari-hari yang sering kita lihat adalah seperti ini di bawah ini. Nah, apa anak Ibu? Ya, atap rumah atau atap sekolah yang biasa kita lihat di kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya banyak sekali contoh-contoh dari segitiga, dari segi banyak beraturan. Anak-anak bisa lihat seperti ini. Di antaranya seperti segi 5, ya, segi 6. Lingkaran juga termasuk kepada segi banyak beraturan karena dia memiliki sisi yang sama panjang. Semua sisinya sama panjang, diagonalnya pun juga sama. Nah, baik. Apakah anak-anak Ibu sudah mengerti atau paham tentang segi banyak beraturan? Jika anak-anak Ibu sudah paham, kita lanjut belajar mengenai segi banyak tidak beraturan. Segi banyak apa anak-anak Ibu? Segi banyak tidak beraturan. Nah, seperti judulnya berarti dia itu tidak beraturan, tidak sama dengan segi banyak beraturan tadi anak-anak Ibu. Baik, ciri-cirinya. Yang pertama yaitu semua sisinya tidak sama besar. Semua sisinya tidak sama besar. Nah, terus kemudian semua sudutnya maaf anak-anak Ibu, tadi ya, semua sisinya tidak sama panjang. Terbalik Ibu ya, maaf anak-anak Ibu. Semua sudutnya tidak sama besar. Nah, ya, ciri-cirinya yang pertama,
semua sisinya tidak sama panjang. Yang kedua, semua sudutnya tidak sama besar. Nah, contohnya adalah persegi panjang. Mari kita gambar persegi panjang. Nah, mari kita amati. Apakah sisi AB itu sama dengan besar, panjangnya sama dengan BD? Tidak ya anak-anak ibu. Berarti terbukti bahwa dia itu sisinya itu tidak sama panjang. Berarti dia segi banyak, termasuk segi banyak tidak beraturan. Dan sisinya itu tidak memiliki sama, dan sudutnya itu tidak sama besar ya. Nah, ibu mempunyai contoh di benda di kehidupan sehari-hari yang termasuk kepada segi banyak tidak beraturan. Nah, ini dia contoh benda di kehidupan sehari-hari yang sering kita temui. Yang pertama yaitu dompet. Dompet ini berbentuk persegi panjang ya, anak ibu, di mana sisi AB tidak sama dengan sisi AC ya. Ini termasuk dari segi banyak yang tidak beraturan. Nah, contoh yang kedua yaitu segitiga sama kaki. Ya, kita buat contohnya. Nah, ini termasuk segitiga sama kaki karena sisi AB dengan sisi AC itu sama. Akan tetapi sisi BC dengan sisi AB itu tidak sama. Maka semua sisinya tidak sama panjang. Terbukti bahwa semua sisinya tidak sama panjang ya anak-anak ibu. Selanjutnya, semua sudutnya tidak sama besar. Nah, misalnya ini sudut 30 derajat dan ini sudut 80 derajat. Nah, terbukti bahwa semua sudutnya itu tidak sama besar. Jadi, segitiga sama kaki ini merupakan dari segi banyak yang tidak beraturan. Nah, contoh di kehidupan sehari-hari yang berbentuk segitiga sama kaki adalah seperti topi ulang tahun yang sering kita kenakan ya. Kalau dilihat dari depan itu berbentuk segitiga sama sisi, karena sisinya sama tapi disinya itu tidak sama ya. Di bawahnya sisi alasnya itu tidak sama anak-anak ibu, dengan kakinya itu tidak sama. Jadi dia dinamakan segi banyak tidak beraturan. Baik, berikut ini juga termasuk segitiga, termasuk segi banyak tidak beraturan. Contoh segi banyak tidak beraturan itu banyak sekali anak ibu. Di antaranya seperti jajar genjang, terus trapesium, kemudian belah ketupat dan lain sebagainya. Nah, itu dia tadi yang segi banyak tidak beraturan dan ciri-cirinya. Lalu ibu sudah menjelaskan tentang contoh-contohnya ya. Contohnya apa saja, dan di kehidupan sehari-hari kita banyak menemui benda-benda yang berbentuk segi banyak tidak beraturan. Nah, selanjutnya ibu ada kuis nih.
artikan atau kita sebut sebagai latihan ya anak-anak ibu. Sebagai contoh saja agar anak ibu bisa atau tidak memahami tentang segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Perhatikan gambar yang ibu gambar di papan tulis ya anak-anak ibu. Ya. Nah, anak-anak ibu, perhatikan gambar di depan ini ya. Yang pertama, ada gambar layang-layang. Yang kedua, ada gambar semangka yang berbentuk segitiga sama sisi ya. Nah, mana di antara kedua gambar ini yang termasuk kepada segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan? Mari kita kelompokkan. Layang yang pertama yaitu layang-layang. Nah, perhatikan dulu layang-layang. Yang pertama, apakah dia memiliki semua sisinya sama panjang? Kita lihat, apakah sisi misalnya ini A, ini B, ini C, ini D ya. Apakah sisi AB itu ya? Sisi AB itu apakah sama panjang dengan sisi ya, mana ya? AD? Apakah sama panjang dengan sisi AD, anak ibu? Sisi AB apakah sama panjang dengan sisi AD? Tidak ya. Jadi dia tidak sama panjang. Ya. Selanjutnya, sudut. Apakah sudutnya itu sama besar antara ini dengan ini? Ya. Ini sudutnya 70 derajat. Ini sudutnya kita buat 130 ya. Nah, ini kan sudutnya ini terlihat tidak sama dengan sudut ini ya. Ini sudut 70 derajat dan ini sudut 130 derajat. Jadi, layang-layang ini termasuk ke dalam segi banyak beraturan atau segi banyak tidak beraturan nih? Nah, benar sekali. Ini layang-layang ya, termasuk ke dalam segi banyak tidak beraturan. Selanjutnya, perhatikan ya. Ini gambar semangka yang berbentuk segitiga sama sisi. Jadi, semua sisinya itu sama besar ya. Dan sudutnya juga sama panjang. Nah, itu tadi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baiklah, mari kita simpulkan apa-apa saja nih yang telah kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, yang pertama, kita mempelajari tentang segi banyak beraturan. Adapun ciri-cirinya, yang pertama yaitu semua sisinya sama panjang. Kedua, semua sudutnya sama besar. Kemudian contoh-contohnya seperti persegi, segitiga sama sisi, lingkaran, dan masih banyak lainnya. Kemudian kita telah mempelajari tentang segi banyak beraturan juga, segi banyak tidak beraturan. Nah, segi banyak tidak beraturan ini memiliki ciri-ciri yang pertama, semua sisinya tidak sama panjang, dan kedua, semua sudutnya tidak sama besar. Contohnya seperti persegi panjang, jajar genjang, layang-layang, dan masih banyak lagi.
Baiklah, anak-anak ibu di rumah, jangan lupa untuk mengulang-ulang pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Jangan lupa juga untuk dipelajari dan bagi anak-anak ibu yang belum mengerti atau belum paham, bisa bertanya di kolom komentar ya anak-anak ibu. Baiklah, kita tutup dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.